Kita lanjutkan kembali cerita kultivasi perguruan suci immortal. Dijelaskan bahwa prinsip di dalam istana Shifang adalah mata dibalas mata, dan tangan dibalas tangan. Saat ini Su Yuan berhasil memotong tangannya Shao Sheng. Oleh karena itulah, Shao Sheng berencana membalasnya dengan cara yang sama, yaitu mematahkan tangannya Su Yuan. Kemudian, Su Yuan mengembalikan tangannya Shao Sheng dan tangan-tangan yang patah itu langsung menempel kembali ke tubuhnya Shao Sheng. Namun tangan-tangan itu hanya bisa dikendalikan oleh Su Yuan. Shao Sheng yang merasa panik, langsung meminta bantuan kepada para eldernya. Namun para eldernya ketakutan, dan mereka berkata bahwa mereka tidak bisa membantunya. Shao Sheng terus mendekati mereka hingga pada akhirnya, tangan itu bergerak sendiri dan menghabisi para eldernya. Selanjutnya, Shao Sheng bergerak mendekati putranya, yaitu Shen Feng. Shao Sheng mencoba menahan tangannya sendiri agar tidak menyakiti putranya. Tapi usaha yang dilakukan ternyata sia-sia, karena putranya akhirnya mokat di tangannya. Dalam benak Shao Sheng dirinya tidak pernah menyangka bahwa istana Shifang yang merupakan puncak perguruan di Kekaisaran Yaori malah akan berakhir seperti ini. Hingga pada akhirnya, Shao Sheng mokat di tangannya sendiri. Tangan itu bergerak sendiri dan menyerangnya di bagian kepala. Orang-orang yang ada di sini terkejut padahal dulunya, istana Shifang sangat arogan. Tapi sekarang, satu orang dari perguruan suci immortal malah bisa menghancurkan semua orang dari istana Shifang. Sebagian orang mencurigai bahwa Su Yuan adalah iblis. Mereka mengira bahwa Su Yuan sudah menggunakan teknik kultivasi yang aneh. Tapi sebagian orang tidak peduli. Entah dia iblis atau bukan, tapi yang jelas, jika mereka macam-macam dengan Su Yuan, maka mereka juga ikut mokat seperti orang-orang dari istana Shifang. Lalu sebagian orang mengadu kepada Jenderal Shen Lin agar segera menghabisi Su Yuan. Kemudian Sindut mengatakan sesuatu yang memprovokasi, di mana Sindut mengatakan bahwa tingkat kultivasi Jenderal Shen Lin setara dengan tingkat kultivasi para elder di perguruan suci immortal. Ye Gusheng memberitahu Sindut agar tidak memprovokasi jenderal itu sebelum Master Wei Feng kembali ke sini, karena Ye Gusheng sendiri belum tahu tingkat kultivasi asli dari jenderal itu. Sindut terkejut dan mulai merasa cemas. Akhirnya jenderal mulai memberitahu orang-orang bahwa wanita itu bukanlah iblis. Wanita itu hanya memiliki teknik kultivasi yang aneh. Sindut dan Lihi langsung bernafas lega, karena ternyata jenderal itu tidak terprovokasi dengan ucapan Sindut sebelumnya. Tapi tidak lama setelahnya, Jenderal Shen Lin menyuruh anak buahnya untuk mengepung perguruan suci immortal. Iblis Suansa langsung berkata, "Bukankah barusan kau mengatakan bahwa tetua Su Yuan bukanlah anggota klan iblis? Lalu kenapa kau tiba-tiba saja mengepung kami seperti ini?" Jenderal itu menjawab bahwa barusan, nama putra mahkota tiba-tiba saja menghilang dari daftar peringkat. Yang itu artinya, putra mahkota sudah mokat. Dan satu-satunya orang yang bisa memokatkan putra mahkota hanyalah Wei Feng, yang sampai saat ini belum kembali ke sini. Pada akhirnya pertempuran tidak bisa dihindari. Wunian mulai melancarkan serangannya. Begitu juga dengan Fei Wu dan Iblis Suansa. Iblis Suansa mengeluarkan tongkat besarnya, hingga menghempaskan beberapa orang. Zukin mengatakan bahwa pasukan kobaran api milik Jenderal Shen Lin terlihat sangat lemah di hadapan perguruan suci immortal. Namun menurut Pak Tua Qin Sheng, pasukan itu disebut sebagai pasukan abadi, di mana mereka bisa mengubah serangan yang mereka terima, lalu menjadikannya sebuah senjata. Dengan begitu, pasukan itu tidak akan terluka sama sekali. Pasukan itu juga akan mendapatkan metode serangan lawan, tanpa harus bersusah payah. Salah satu orang dari pasukan abadi melancarkan serangannya ke arah si Endut. Si Endut pun mencoba menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Tapi salah seorang lagi malah menyerangnya dari arah belakang, dan mengenai tepat di bagian yang empuk. Begitu juga dengan Wunian, Fei Wu, bahkan Iblis Suansa yang mulai kewalahan menghadapi pasukan abadi. Lihi Yunfei dan juga Tianxin juga tumbang akibat serangan itu. Menurut Zukin, keadaan perguruan suci immortal saat ini mulai memburuk. Sementara tiga tetua dari perguruan suci immortal sekarang sedang akan menghadapi Jenderal Shen Lin. Menurut Zukin, tiga elder itu lebih unggul. Tapi menurut Pak Tua Qin Sheng, justru sebaliknya. Tiga tetua itu saat ini sedang berada dalam pengawasan Jenderal Shen Lin. Sedikit saja melakukan kesalahan, maka tiga elder akan kalah.
Jadi menurut Pak Tua Qin Sheng, satu-satunya cara agar para murid itu bisa selamat, adalah mengandalkan diri mereka sendiri. Yun Fei memberi semangat kepada kakak seperguruannya agar mereka bisa bertahan dan mengerahkan semua kemampuan mereka, sampai sang master yaitu Wei Feng kembali ke tempat ini. Pertempuran berlangsung sangat sengit, hingga beberapa lawan melancarkan serangannya ke arah murid. Melihat itu terjadi, Ye Gusheng tidak diam saja. Dia mencoba untuk membantu para murid dengan melancarkan serangan. Serangan itu bernama Pedang Peri dari Langit. Setelah itu, Ye Gusheng kembali fokus ke arah Jenderal Sen Lin. Ye Gusheng berkata, "Kau tunggu saja giliranmu." Jenderal Sen Lin langsung terprovokasi dan menjawab, "Sungguh sangat menarik. Apakah aku bisa memulainya sekarang?" Lalu Jenderal Sen Lin menggunakan kemampuan penglihatan mata apinya ke arah Ye Gusheng. Dan Ye Gusheng membalasnya dengan sebuah serangan. Kemudian, Jenderal Sen Lin menghempaskan tongkatnya ke tanah dan menimbulkan sebuah efek. Dan efeknya adalah membuat pasukannya bisa bergerak bebas dari belenggu yang diakibatkan oleh serangan Ye Gusheng sebelumnya. Sehingga pasukan abadi kini bisa melesatkan serangan mereka ke arah para murid. Si Endut mencoba menggunakan kemampuannya untuk memindahkan atau menukar tempat Fei Wu agar tidak kena serangan lawan. Kemampuan si Endut bekerja dengan baik, dan serangan lawan akhirnya mengenai si Endut. Fei Wu mengkhawatirkan keadaan si Endut, dan si Endut berkata bahwa dirinya baik-baik saja, berkat kemampuan utamanya yaitu tubuh kura-kura hitam. Iblis Wansa protes karena si Endut hanya menggunakan kemampuan itu kepada Fei Wu. Si Endut menjawab bahwa dirinya hanya bisa menggunakan kemampuan itu sekali. Dan untuk menggunakannya kembali, dia membutuhkan waktu yang tidak singkat. Kembali ke tempat Ye Gusheng di mana dia melesatkan serangan dan berkata, "Kenapa kau bisa menggunakan teknik milikku?" Jenderal Sen Lin menjawab bahwa dia bisa meniru semua teknik yang ada di dunia ini dengan kemampuan mata apinya. Akhirnya Si Men mulai melancarkan juga serangannya. Itu adalah serangan pedang tanpa wujud. Di saat yang sama, Jenderal Sen Lin meniru teknik milik si Endut, sehingga dia bisa menukar posisinya dengan posisi Ye Gusheng. Akhirnya serangan Si Men mengenai Ye Gusheng. Dan sekarang, Jenderal Sen Lin sudah meniru teknik pedang milik Si Men. Tidak menunggu lama, dia langsung melancarkan serangannya itu ke arah Si Men. Namun serangan itu berhasil dihentikan oleh Su Yuan. Si Men langsung menarik pedangnya dan mengarahkannya ke arah Jenderal Sen Lin. Dia kembali menggunakan teknik perpindahan. Dia menukar posisinya dengan Yusuan dan setelahnya, dia menahan Yusuan agar Yusuan tidak bisa menghindari serangan dari Si Men. Rupanya, Su Yuan menggunakan teknik pemisah tubuh, sehingga dia berhasil menghindari serangan pedang milik Si Men. Dan pedang itu akhirnya mengenai Jenderal Sen Lin. Namun, pedang itu tidak bisa menembus baju armor milik Jenderal Sen Lin. Setelahnya, Jenderal Sen Lin menarik Su Yuan. Jenderal Sen Lin meniru teknik milik Su Yuan, sehingga tubuh Su Yuan kembali menyatu dan Su Yuan terkena pedang milik Si Men. Si Men mencoba menarik pedangnya, tapi tiba-tiba, tangan Si Men terputus. Itu karena Jenderal Sen Lin menggunakan kemampuan milik Su Yuan kepada Si Men. Kemudian, Jenderal Sen Lin melancarkan serangan tongkatnya hingga Si Men pun terhempas. Tapi Ye Gusheng mencoba menangkap dan menahan tubuhnya Si Men. Keadaan saat ini, 3 elder sedang mengalami luka-luka. Lalu Jenderal Sen Lin berkata bahwa dia akan memberikan satu kesempatan agar 3 elder itu menyerangnya secara bersama-sama. Ye Gusheng khawatir karena apapun teknik yang akan digunakan, maka akan mudah ditiru oleh Jenderal Sen Lin. Lalu Ye Gusheng mengajak yang lainnya untuk menggunakan teknik terakhir mereka untuk menentukan pemenangnya. Tidak menunggu lama, Si Men langsung mengeluarkan jurus seni pedang Hua Guang. Terlihat banyak pedang yang keluar, lalu berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah pedang yang besar. Dan pedang itu sudah berada tepat di atas Jenderal Sen Lin. Lalu Jenderal Sen Lin berkata, "Oh, biarkan aku menggunakan teknik terkuatmu ini." Tapi Ye Gusheng tidak membiarkan Jenderal Sen Lin menyalin teknik itu. Ye Gusheng menggunakan kekuatannya untuk menahan pergerakan Jenderal Sen Lin, sehingga tubuh Jenderal Sen Lin langsung menyentuh tanah. Tapi Jenderal Sen Lin berhasil meloloskan diri karena sebelumnya, dia sudah meniru kemampuan Ye Gusheng. Kemudian, Su Yuan mencoba menghentikannya dengan cara melilitkan benang sutranya. Barulah setelahnya, Si Men melesatkan pedangnya ke arah Jenderal Sen Lin. Dan pedang itu berhasil mengenai sebagian tubuhnya Jenderal Sen Lin. Sebagian tubuhnya hampir terbelah.
Tapi Jenderal Sen Lin masih bisa mengatakan sesuatu. Dia berkata, "Kalian memang hebat. Aku tidak menyangka akan ada tetua sehebat kalian. Jika lawan kalian bukan aku, mungkin kalian akan merayakan kemenangan. Aku memelihara prajurit agar bisa digunakan di saat yang genting seperti ini. Dengan ini, kalian bisa mati dengan sangat terhormat." Lalu para prajuritnya Jenderal Sen Lin melakukan sesuatu. Mereka mengatakan bahwa mereka rela mengorbankan nyawanya untuk Jenderal Sen Lin. Ada semacam kekuatan api yang mengalir ke tubuh jenderal itu. Efeknya, tubuh yang terluka tadi bisa menyatu kembali. Bahkan Jenderal Sen Lin juga terlihat seperti semakin menguat. Lalu Jenderal Sen Lin mengeluarkan sebuah jurus untuk mematahkan serangan pedang dari Simen. Pecahan-pecahan itu langsung terhambur dan terhempas ke arah para elder. Dari kejauhan, Pak Tua Qin Sheng melihat pertarungan ini. Dalam benak Pak Tua Qin Sheng, dirinya mengira bahwa pada awalnya, 3 elder itu sudah cukup kuat. Ditambah dengan 3 lawan 1. Tapi tetap saja, hasilnya adalah, elder itu kewalahan melawan Jenderal Sen Lin. Di sisi yang lain, gurunya Tianxin yang sangat membenci perguruan suci immortal itu, langsung tertawa saat melihat 3 elder perguruan suci immortal akan kalah. Lalu Pak Tua Qin Sheng mengatakan sesuatu kepada gurunya Tianxin. Pak Tua Qin Sheng berkata, "Kau, jangan senang dulu. Mungkin mereka bertiga tidak akan bisa mengalahkan Jenderal Sen Lin. Tapi beda cerita jika dia yang turun tangan." Ucap Pak Tua Qin Sheng sambil menunjuk ke arah Wei Feng yang saat ini berada di atas udara sambil menggendong seorang wanita. Wei Feng melihat ketiga eldernya dalam keadaan terluka. Tidak menunggu lama, Wei Feng langsung menggunakan teknik penyembuhan kepada para eldernya yang terluka. Dalam sekejap mata, ketiga eldernya langsung pulih 100%. Lalu para eldernya memberi hormat padanya. Iblis Wansa merasa senang saat melihat kehadiran pemimpinnya. Sementara Sindut menanyakan tentang siapakah wanita yang dibawa Wei Feng itu. Wei Feng belum ingin menceritakannya karena akan menghabiskan banyak waktu. Tapi dia berjanji akan menceritakannya setelah dia selesai menghadapi Jenderal Sen Lin. Tidak menunggu lama, Wei Feng langsung berjalan menghadap Jenderal Sen Lin. Wei Feng menuduh jenderal itu telah melukai para eldernya. Sementara Jenderal Sen Lin menuduh Wei Feng karena telah menghabisi putra mahkota. Lalu Wei Feng menjawab, "Bukankah kau yang telah mengumumkan bahwa pertemuan penyegelan iblis ini tidak ada batas aturannya? Jadi, meski aku menghabisi putra mahkota sekalipun, bukankah itu tidak melanggar aturan?" Para penonton dari berbagai perguruan mulai merasa cemas. Mereka menganggap bahwa pemimpin perguruan suci immortal sangat ceroboh. Karena meski tidak ada batas aturannya, dengan menghabisi putra mahkota, maka itu sama saja bermusuhan dengan kekaisaran. Meski itu benar, tapi Jenderal Sen Lin rupanya masih tidak bisa menerima kematian putra mahkota. Dan sekarang, dia berencana melawan Wei Feng hingga akhir. Wei Feng pun menerima tantangan ini. Dan tidak menunggu lama, Wei Feng langsung menggunakan teknik tangan Tahagata ke arah Jenderal Sen Lin. Jenderal Sen Lin menggunakan kemampuan mata apinya untuk meniru kemampuan itu. Sehingga dia bisa menahan kemampuan telapak Tahagata milik Wei Feng dengan kemampuan telapak Tahagata miliknya. Wei Feng bingung karena dia baru datang dan baru mengetahui bahwa Jenderal Sen Lin bisa meniru kemampuannya. Wanita itu memberitahu bahwa setelah seseorang mencapai ranah ke-8, maka seseorang bisa mulai memahami hukum dunia. Dan teknik yang digunakan jenderal itu barusan adalah sebuah hukum yang memungkinkan jenderal itu untuk mempelajari jurus dan teknik apapun. Menurut wanita itu, jenderal itu baru mencapai setengah langkah dari ranah ke-8. Lalu Wei Feng berkata, karena jenderal itu belum mencapai ranah ke-8 sepenuhnya, maka tidak ada yang perlu ditakutkan.